Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita sekali lagi. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Dan sorakan haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Amin. Amin. Yeah. Yang sakit sembuh. Amin. Yang terbelenggu akan dilepaskan. Karena ini bukan hari yang biasa. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan surga terbuka bagi kita. Haleluya. Kita mau bernubuat, amin. Prophesy. The hand of the Lord, the hand of the Lord is upon me. He has brought me out by the Spirit to the valley of the dry bone to prophesy, prophesy. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is anointed me. He's anointed me to do what He does. Say what, amen. Prophesy, prophesy. I see an army, I see an army rising with the Father's Son. I hear the sound of revelation. Lord, I declare the kingdom of His word has become the kingdom of our Lord and His Christ. Apapun yang kita katakan pasti terjadi ketika firman Tuhan mendatangi kita, amen. The hand of the Lord is He has brought me out by the Spirit to the valley of the dry bone to prophesy, prophesy. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is He's anointed me. He's anointed me to do what He say, what He says. Prophesy, prophesy, prophesy. I see an army, I see an army rising with the Father's hand. I hear the sound of revelation. Lord, I declare the kingdom of His word has become the kingdom of our Lord and His Christ. Ketika kita berkata kepada orang sakit itu akan sembuh. Amin. Yang mati pun akan dibangkitkan. Amin. Hari ini adalah hari terobosan bagi kita. The hand of the Lord, the hand of the Lord is upon me. He has brought me to by the Spirit to the valley of the dry to prophesy, prophesy. Yeah, the Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is upon me. He's anointed me. Thank you, Jesus. What He does, say what He said. Prophesy, 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 prophesy. I see an army, I see an army rising with the sound of revelation. Lord, I declare
readjusting to His master plan. Realigning, readjusting. Yang wanita realigning. Semuanya I see an army rising with the Father's eye. I hear the sound of reformation. Lord, I declare the kingdom of Israel has begun. The kingdom of our Lord and His God. Come on and prophesy, prophesy. Come on and prophesy. Realigning, readjusting to His master. Realigning, readjusting to His master plan. Realigning, readjusting, configured by His word. To His master plan. Kita di tempat ini adalah umat-umat yang dikasihi Tuhan, amin. Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan sangat mengasihi umatnya, amin. Kita terus deklarasikan Indonesia yang baru, amin. Berapa banyak yang percaya di tempat ini kepada firman Tuhan? Hatiku percaya Tuhan. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah
dariku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Kita tidak akan pernah berubah, amin. Kita tetap percaya pada firman-Nya. Haleluya, haleluya. Oh, your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Haleluya. Shakarabakadabale karabande. Shakarabale karabale. Is like you, Lord, in all the earth. Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart, treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Your presence, Lord, your presence is heaven to me. Your presence, Lord, your presence is heaven to me. All my days on earth I will await the moment that I see you face to face. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the God that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, your presence
presence is Jesus, Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me, Lord. Who is like you, Lord? Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty endless world. Nothing in this world can satisfy. Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. The cup that won't run dry. Your presence, Lord, your presence is heaven to me. Your presence, Lord, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence, Lord, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Bisa mengubah kita. Tidak ada pribadi yang bisa menolong kita. Tidak ada pribadi yang bisa menghibur kita, membawa kita ke level yang lebih tinggi dari sekarang, kecuali Yesus. Jesus.
worship Him. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Puji Dia. Here I am to worship. Everybody of us come to worship You, bow down. Here I am to say that You're my God. You're Altogether Jesus. altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am. Holy Spirit, Here I am. ignite our worship to Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, the name worthy of all. Holy Spirit, ignite us, ignite our heart. Oh, in the name of Jesus, wonderful to me. I'll never know How much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. my God. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon His name. Call upon the name of the Lord and be saved. Oh God, call upon the name of the Lord and be saved. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Biar Dia bersenang-senang di rumah ini. Biarkan Dia bersukacita ada di tengah-tengah umat-Nya. Umat yang haus dan lapar akan Dia. Umat yang merindukan Dia lebih dan lebih lagi. Umat yang berkata, aku hanya memerlukan Engkau Tuhan. Aku hanya mau Engkau Tuhan. Aku yang kurindukan hanya Kau Tuhan. Umat yang hanya merindukan Tuhan. Beri kemuliaan kepada-Nya. Aku berdoa ya Bapa kepadamu, supaya apa yang diketahui oleh Bapa rohani di rumah ini, itu yang diketahui umat-Mu, dan beriman di sana.
Sebab ketika Yesus memiliki pengetahuan yang berbeda dengan murid-muridnya, Yesus bisa tidur, murid-muridnya kacau balau, karena ada pengertian yang berbeda. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, tumbuhkan kehausan dan kelaparan untuk mengetahui apa yang diketahui oleh Bapak Rohani di rumah ini, sehingga ketenangan yang sama, anugerah yang sama, tindakan yang sama, gaya hidup yang sama, kekudusan yang sama, kasih yang sama, kesungguhan yang sama, mewujudkan Indonesia yang baru, mewujudkan Medan yang baru, kami yang baru. Aku berdoa ya Tuhan, itu turun atas kami semua. Anugerah itu ada pada hari ini. I call your name, Jehovah. Sama seperti Yakub berdoa dan memanggil namamu, aku juga berdoa dan memanggil namamu di tempat ini. Berkatilah anak-anakmu ini ya Tuhan, dengan pengertian dan pengetahuan yang sama. Supaya apapun Tuhan yang Kau izinkan Tuhan kami hadapi, kami ada pada stature yang sama, posisi rohani yang sama. Di dalam nama Yesus, oleh anugerah perkenanan-Mu, turunlah roh yang haus dan lapar atas kami semua, sehingga apa yang Bapak rohani kami tahu, itu yang kami tahu. Sehingga action kami sama, kata-kata kami sama, pesan kami sama, anugerah kami sama, mujizat sama, pewahyuan sama. Tidak ada bisa menggoncang kami. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami akan berjumpa dengan Engkau dan berjumpa dengan Allah Bapa rohani kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, kuasailah setiap kami, supaya kami orang yang terlebih dahulu heran melihat perubahan yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu yang mengasihi dia, beri kemuliaan kepada-Mu. Saya langsung saja, saya ingin memberi penekanan yang sangat indah sekali yang saya dapatkan waktu saya berdoa tadi pagi. Apa itu? Saya ingin kita mendapatkan pewahyuan yang kuat mengenai kasih Allah dan Roh Kudus. Kasih Allah dan Roh Kudus. Ini menjadi fundamental bagi kita yang percaya dalam perjalanan rohani, karena banyak sekali orang percaya merosot di sini. Menurun di sini. Bahkan kalau saya berani berkata, tewas secara rohani. Mengapa? Karena mereka tidak memahami bahwa fundamental dari orang percaya itu adalah kasihnya, imannya, dan Roh Kudus di dalamnya. Ini fundamental, dan saya ingin membagikan. Tetap topik kita adalah they are sent, mereka yang diutus. Penting sekali untuk menjaga api kudus ini, yaitu kasihnya, api kudus ini, yaitu rohnya di hatimu. Kalau itu selalu membara, engkau tidak akan pernah terhentikan. Saya rindu memberkatimu pagi ini. Apakah kalian siap? Nah, saya memulai dari Roma 5 ayat yang ke-5.
Roma 5 ayat yang kelima. Di sini dia disebutkan tentang dua hal itu, saudara. Di Roma 5 ayat yang kelima. Dikatakan begini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kita memahami ayat ini, maka kesimpulannya adalah bahwa kasih Allah itu yang kita sebut sering-sering dengan bahasa agape, dan Roh Kudus itu dicurahkan di dalam hatimu. Bisa paham maksud saya? Dikatakan di situ kasih Allah, bukan kasih manusia. Dikatakan di situ kasih Allah, bukan kasih kita. Paham maksud saya? Jadi jangan samakan dengan kasih manusia. Ini kasih Allah. Nah, saya mau kita mengerti dulu sebentar tentang yang saya sebut kasih Allah. Mengapa berbeda dari kasih manusia? Kita coba lihat dulu di Yohanes 3:16. Supaya kita bisa memahami perbedaannya, itu tidak sama, saudara. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sudah dapat? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat hafalan kita, bahkan sangat sering, bertahun-tahun yang lalu, ini menjadi ayat favorit. Tapi saya ingin memberi penekanan di sini, dikata begitu besar kasih Allah. Kalau dikatakan begitu besar kasih Allah, bukan berarti kasih Allah itu ada tingkatannya. Bukan, saudara. Kasih Allah itu tidak bertingkat-tingkat. Kasih Allah itu sempurna. Kalau sempurna berarti tidak ada tingkatannya. Jadi kenapa disebut itu begitu besar? Begitu besar itu maksudnya tak terkatakan besarnya kasih Allah itu. Itu maksudnya. Begitu besar kasih Allah itu bukan bicara tingkatan, tapi tak terukur besarnya, tak terkatakan besarnya, tak terbayangkan hebatnya kasih Allah itu, saudara. Itu maksudnya di sini. Bisa mengerti maksud saya? Nah, kalau kita perhatikan di situ tentang begitu besar kasih Allah, pertanyaan muncul. Sebesar apa? Bisa paham? Nah, kalau kita mau tahu, kita dapat membayangkannya begini, saudara. Yuk kita lihat Roma 5. Mari kita bayangkan begini. Roma 5 ayat 8. Mari kita bayangkan begini. Sudah sampai? Sudah sampaikah? Ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya, kasih Allah. Bisa paham? Dia menunjukkan seberapa besar itu kasih itu. Sudah? Nah, lanjut. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, Dia menunjukkan dengan Dia mati. Nah, lanjut lagi. Ketika kita masih berdosa. Inilah kehebatannya. Bukan ketika kita benar. Bukan karena ketika kita baik. Inilah perbedaan dengan kasih manusia. Kasih manusia mudah kita nyatakan saat orang itu kita lihat baik. Kita lihat benar. Kita lihat juga murah hati pada kita. Karena kasih manusia itu selalu bersyarat. Itu yang harus kita pahami, saudara. Tapi kalau kita lihat kasih Allah itu, Dia tidak peduli apa yang terjadi di luar dari kasih-Nya. Yang penting tujuannya dari kasih-Nya itu tercapai. Apa itu? Pokoknya mereka diselamatkan. Apapun harganya, ku bayar. Jadi syarat supaya kasih itu diterima oleh orang itu, bukan orang itu, tapi memang dirinya sendiri. Makanya Dia yang berkehendak, Dia yang memutuskan, Dia yang rela untuk mengasihi kita. Bisa paham? Inilah keajaiban kasih itu, saudara. Jadi bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, Dia tetap mengasihi kita. Bisa paham maksud saya? Roma 5 ayat yang ke-5 lagi. Kita mundur karena kebetulan di pasal yang sama.
Nah, yang saya mau sampaikan begini. Coba baca lagi dulu. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih Allah yang baru kita baca itu, yang hebat dan ajaib, itu ditaruh di hatimu. Coba dulu renungkan. Saya mau kita renungkan. Kasih Allah yang tiada tara itu ditaruhnya di dalam hatimu. Makanya kita mulai menerima logika ini. Dengarin saya. Kasihilah satu dengan yang lain, bahkan dengan nyawamu. Bisakah kita terima logika itu sekarang? Bisa. Karena kau memakai kasihnya, bukan kasihmu. Mari ikuti Papa supaya kita bisa benar-benar mengalami kasih itu sekarang. Sehingga kita yang ada di ruangan ini jangan kehilangan pengharapan. Jangan ragu kalau kau bisa menyatakan itu. Karena itu bukan milikmu. Itu ditaruh di hatimu supaya engkau mampu mengasihi seperti Dia mengasihi. Coba kita ke Yohanes 15. Yohanes pasal 15. Saya tahu kalian akan semakin mengerti pernyataan Yesus ini. Jelaskan sama saya pernyataan Yesus ini. Lihat ya. Ayat yang ke-10. Yohanes 15 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara, di situ disebut apa? Tinggallah dalam kasihku, bukan kasihmu. Paham maksud saya? Apa kata Tuhan jelas di situ? Tinggal dalam kasihku. Kasihku itu kasih apa? Kasih Allah. Makanya Dia berkata padamu di ayat yang ke-13. Mampu jadinya kita. Mengapa? Karena itu kasihnya, bukan kasihmu. Yuk kita baca 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya mau bertanya padamu sekarang, lihat saya dengan iman ya. Selama ini yang kau praktekkan kasih siapa? Umat Tuhan. Coba dulu renungkan. Kita mau membuka rahasia ini dulu. Kita mau membuka rahasia ini. Bisa paham maksud saya? Yang kita sering nyatakan sehari-hari itu kasih siapa? Coba dulu renungkan. Kebanyakan kasihku, kasihmu, kasih manusia. Makanya kita terbentur dengan banyak kelemahan, banyak syarat, banyak personality kita berbeda-beda. Maka kasih kita pun akan berbeda-beda. Tapi jangan tertuduh kalau kau sedang melakukan itu sekarang. Kebenarannya apa? Memang itu akan terjadi selama kau pakai kasihmu. Tapi Yesus berkata, jangan pakai itu. Tinggal dalam kasihku. Itulah agape. Jadi saya tidak menuduhmu kalau kau masih begitu. Saya hanya bersuara dan berkata padamu sebagai pelayan Tuhan. Hai umatnya, tinggalkan kasih itu. Tinggal dalam kasih Yesus. Bisa mengerti maksud saya? Nah, saya mau kita ke Yohanes 21 dulu. Yohanes 21. Ingat, saya sedang menuntunmu untuk masuk pada rahasia bagaimana kasih Allah itu mengalir melaluimu. Bukankah begitu? Nah, lihat dulu Yohanes 21 ini. Ikuti Papa ya, supaya berkatmu besar kau terima, saudara. Karena itu tujuan saya. Yohanes 21:15, perhatikan baik-baik. Katakan dulu, berarti aku harus tinggal dalam kasih Allah, tinggal dalam kasih Yesus. Pantaslah aku bersyarat, karena yang kupakai selama ini kasihku, kasih manusia. Nah, gitu dia. Sekarang mari kita lihat kasih Allah. Di mana kasih Allah ini sekarang? Di luar? Ya, di dalam hatimu. Ini baru hebat. Kalau kau tahu membukanya.
Kalau kau tahu mengamalkannya, maka dunia akan tahu engkau murid-muridku. Amin dulu dengan panjang. Apakah kau tertuduh selama ini berarti dengan kasihmu? Jangan. Memang itu kasih manusia. Jangan pakai itu. Terbatas. Jangan pakai itu. Orang dunia juga begitu. Jangan pakai itu. Tapi aku masih mau papa. Ya pilihanmu memang. Tapi saya mau berkata padamu, ada yang lebih tinggi lagi. Ada yang lebih hebat lagi. Kasih Allah. Tidak perlu engkau dipaksa dan tertekan dan berusaha untuk mengamalkannya. Kau akan tahu rahasianya. Katakan rahasia. Nah, sebelum tahu rahasia itu, kita lihat dulu Yohanes 21:15. Ini juga pernah saya sampaikan, tapi saya rindu lagi menyampaikannya. Lihat ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau agape lebih daripada mereka ini?" Jadi Yesus sedang berkata, "Simon, apakah engkau agape dengan aku?" Nah, jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku pileo dengan engkau." Nah, Yesus berkata, agape, jawaban Simon Petrus, pileo. Ingat, kalau kita pileo lalu melayani, kalau kita pileo baru mengasihi, kau gak akan mampu. Bahkan imanmu pun bisa bersyarat. Karena engkau pileo padaku Simon, maka engkau bisa menyangkalku 3 kali. Tapi kalau engkau agape dengan aku, bahkan engkau martir pun karena kasihmu itu, engkau sanggup. Maka ditanya Yesus lagi, bukan pileo harusnya Simon, tapi harus agape. Yang kedua ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau agape dengan aku?" Jadi maksudnya kau jangan mengasihiku dengan kasihmu, pakai kasih Allah kepadaku. Itu maksudnya. Bisa paham? Nah, di situ disebut ayat yang kalimat berikutnya, jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku pileo dengan engkau." Udah masih belum sinkron. Bisa paham? Lalu kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nggak mungkin engkau bisa. Nggak mungkin engkau bisa. Sekarang ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau agape dengan aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku menyangkalmu. Engkau tahu aku sok hebat di masa lalu. Kau tahu kan? Aku berkata padamu, imanku gak akan tergoncang. Lihat mereka ini akan tergoncang, tapi aku tidak. Sampai engkau berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali. 2 kali? 3 kali engkau sudah menyangkal aku." Bisa paham? Lalu sedih hati Petrus karena dia tahu, kalau aku pileo denganmu, kemungkinan hal ini bisa terjadi lagi. Bisa paham maksud saya? Gitu juga kita kan? Kadang-kadang kita berdoa, gak dijawab Tuhan, kita mundur. Gak nampak di gereja lagi. Tapi begitu kita dijawab Tuhan hari ini, dijawab Tuhan besok, kalau bisa kita yang paling rajin di gereja. Saya mau berkata padamu anak-anakku yang kekasih, kemungkinan itu pileo. Kemungkinan itu pileo. Tapi agape itu begini, perhatikan saya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi engkau bagianku untuk selama-lamanya. Itu baru agape. Bukan bersyarat. Haleluya. Nah, bekas sakura bahai. Maksudnya nggak tahu tadi saya itu. Langsung bahasa roh. Ayat 18. Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Apa di situ? Agape. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku agape dengan engkau." Baru 3 kali agape. Kata Yesus kepadanya, "Cocok, sudah pas. Gembalakanlah domba-dombaku." Selesai. Nah, dengarin Papa. Bisa nggak jujur kita terima pernyataan ini kalau kita bisa menyerahkan nyawa kita? Kadang-kadang selama ini kita renungkan apa? Gak mungkin.
Jujur saja, saya juga berpikir seperti itu kadang-kadang. Sampai saya mengerti, ya memang gak mungkin kalau pakai kasihku. Coba kita lihat 1 Yohanes 3:16. Kita akan belepotan menerima firman ini, saudara, kalau kita gak memahami rahasianya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Coba lihat, bagaimana kita menerapkan firman ini. Kadang-kadang kita tidak disapa aja bisa sakit hati, saudara. Coba dulu bayangkan lemahnya kasih kita. Tapi bagaimana dengan firman ini? Apakah ini hanya mitos? Atau hanya untuk orang-orang yang hidup di zaman mula-mula? Gak dong. Coba lihat ayat 16. Sudah? 1 Yohanes 3:16. 2, ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Itulah kasih Kristus. Kasih Allah. Kasih agape. Bisa amin dengan panjang? Amin. Kalimat berikutnya, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bagaimana kau menerapkan ini? Kalau kau tinggal dalam kasih-Nya. Kalau kau tinggal dalam kasih-Mu, gak akan mungkin. Tinggal dalam kasih-Ku, tinggal dalam kasih Allah, maka kasih Allah itu akan melakukan hal yang sama juga. Katakan, Yohanes 3:16 adalah Allah. 1 Yohanes 3 ayat 16 adalah aku. Sama itu, saudara. 3:16, 3:16, 3:16. Yohanes 3:16 adalah Allah sendiri. 1 Yohanes 3 ayat 16 adalah kita atau aku. Mengapa bisa? Karena kasih yang sama tinggal di dalam hatimu. Mau rahasia? Nah, sekarang kita mulai. Perhatikan saya. Lihat ke depan. Saya sedang mengilustrasikan dengan tangan saya adalah hati. Katakan hati. Di dalam hatimu ini, rumah hatimu ini, ditaruh Tuhanlah agape itu. Ini adalah milik sorga. Ngengat dan karat gak bisa memakannya. Semua yang datang dari sorga itu tidak bisa di-attack, diserang, dikontaminasi. Tidak bisa. Karena dia tetap ilahi. Katakan ilahi. Divine. Kasih Allah. Nah, di dalam hatimu ini ada kasih Allah dan ada Roh Kudus. Ada satu lagi yang kita tidak bahas, yaitu iman. Katakan, kasih Allah, iman, Roh Kudus. Mana dari 3 milik Allah ini yang duluan harus bekerja? Adalah kasih Allah. Bisa paham? Nah, mari kita lihat ayatnya. Mari kita lihat ayatnya. Bukan Yohanes, tapi Ibrani. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-6. Bukan Ibrani, Galatia. Supaya kita bisa melihat bagaimana kasih Allah itu aku implementasikan. Galatia 5 ayat yang ke-6. Sudah sampai kan? Nah, lihat di situ. Galatia 5:6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Ayo bersama-sama. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kalau kalian lihat di situ, iman yang bekerja oleh kasih. Apa daya dorong iman bekerja? Kasih. Berarti yang harus pertama menunjukkan dirinya adalah kasih. Karena kasihnya lah dia meminta, masih ingat? Karena kasihnya lah dia mencari, dan karena kasihnya lah dia mengetok. Meminta, mencari, dan mengetok adalah imanmu. Kalau motivasi fundamental ini meredup, untuk apa kau berdoa? Karena gak ada kasih lagi bagi sahabat-sahabatmu. Makanya stop berdoa kan? Ceklah. Saya juga mencek diri saya. Ternyata ini rahasianya. Kasih Allah itu, bukan kasih manusia ya. Kasih Allah itu harus mendorong imanmu bekerja. Ingat, waktu Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka dia mulai berdoa. Tuhan, beri aku kuasa untuk menyembuhkan, beri aku kuasa untuk melepaskan, beri aku kuasa untuk membebaskan, beri aku kuasa untuk mengusir pekerjaan setan.
karena kasih agape itu melanda batinnya. Imannya mulai bekerja. Bisa paham maksud saya? Jadi kasih Allah ini membuat imanmu bekerja. Nah, dengarin Papa baik-baik. Mana duluan bekerja? Imanmu atau Roh Kudus? Imanmu. Ingat 3 tadi, kasih Allah, iman, dan Roh Kudus. Biar ingat bagaimana dia bekerja. Berarti Roh Kudus itu bekerja oleh imanmu. Imanmu bekerja oleh kasihmu. Bisa mengerti nggak maksudnya? Pahami dulu rahasia ini, oke? Imanmu bekerja oleh kasihmu. Paham? Roh Kudus bekerja oleh imanmu. Dari mana saya tahu? Mari kita lihat dulu di Lukas pasal 11 itu. Di Lukas pasal 11, di ayat yang ke-10. Saya kira di ayat yang ke-9 saja. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini sebenarnya bagian daripada apa? Iman. Maka apa yang diberikan kepadamu saat engkau beriman? Roh Kudus. Itulah di ayat yang berapa itu? 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberianmu yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi imanmu itu menggerakkan Roh Kudus. Paham maksud saya? Nah, lihat saya baik-baik. Kasih Allah menggerakkan imanmu. Sudah? Imanmu menggerakkan kuasa roh. Itu sebabnya roh akan menjadi jaminan bagianmu sampai engkau memperoleh semuanya. Bisa paham? Jadi imanmu itu menggerakkan roh bekerja. Dan imanmu itu digerakkan oleh kasihmu. Sehingga engkau akan selalu yang namanya bersyafaat. Mari kita ke 1 Korintus pasal 13. Ini masih rahasia pertama. 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13. Sudah? Nah, lihat di situ. Ayat yang pertama kita baca bersama-sama. 2 ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemericik. Ingat, ini kasih agape, bukan kasih manusia. 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apa yang membuatmu berguna? Apa yang membuatmu berfaedah? Kasihmu. Kalau kasih ini tidak ada, semua itu tidak berguna, tidak berfaedah. Oleh sebab itu, Paulus menyimpulkan di 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Ini kesimpulannya. Kejarlah kasih itu. Itu yang dominan, itu yang pertama. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Ini artinya pemberian-pemberian roh. Bisa paham maksud saya? Jadi pemberian-pemberian roh itu karena kasihmu. Jangan pemberian-pemberian roh ada padamu, tapi tidak ada kasihmu. Itu tidak berguna. Saya akan ulangi rahasianya. Ini rahasia pertama tadi. Perhatikan Papa baik-baik. Kasih Allah, sebutkan, menggerakkan imanku. Kasih Allah yang maha dahsyat itu, namanya agape, tak terhentikan, tak terkalahkan, menggerakkan imanku. Imanku meminta, mencari, mengetok, menggerakkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberikan roti, buah, dan karunia-karunia. Untuk siapa? Sahabat-sahabatku.
Bisa paham? Makanya engkau berbuah banyak. Engkau berbuah banyak. Apa kunci untuk berbuah banyak? Kasihmu menggerakkan imanmu. Imanmu menggerakkan roh. Roh akan memberikanmu roti, memberikanmu buah, memberikanmu karunia-karunia, memberikanmu apa saja. Itu sebabnya Efesus 1:14 berkata, Roh Kudus itu jaminan bagianmu sampai engkau memperoleh semuanya. Tapi Roh Kudus itu tidak bisa kita gerakkan oleh hal-hal yang lahiriah. Dia tahu bagaimana dia harus bergerak oleh imanmu, dan imanmu itu digerakkan oleh agapemu. Itu rahasia. Dan menjadi sangat rumit bagi kita mempraktekkan pola ilahi ini kalau kasih Allah itu kau ganti dengan kasihmu. Kau nggak akan bisa, anak-anakku, menggerakkan imanmu. Maka yang kita gerakkan adalah kekuatan kita. Itu menjadi kebalikannya. Kasih manusia menggerakkan kekuatanmu. Kekuatanmu menggerakkan roh-roh lain. Bisa paham? Muncullah keangkuhan, muncullah kesombongan, muncullah keegoan, muncullah roh-roh dunia ini, bukan roh Allah. Engkau mungkin bisa memperolehnya, tapi itu engkau peroleh dari kekuatanmu. Makanya kita terikat dan terjebak dengan yang namanya keangkuhan hidup. Itu justru membelenggumu. Mari lihat, saya kasih rahasia satu, karena saya akan membawamu ke dimensi untuk Indonesia yang baru. Katakan, kasih Allah menggerakkan imanku. Imanku menggerakkan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan aku roti, memberikan aku buah, memberikan aku karunia-karunia. Banyak sekali. Roh Kudus adalah jaminan sampai aku memperoleh semuanya. Semuanya apa? Janji Allah. Janji Allah. Janji Allah. Amin 2 kali. Lihat lagi saya, kasih manusia. Katakan, kasih manusia. Kau memilih kasih manusia? Iya, kau punya itu, saudara. Kasih manusia menggerakkan kekuatanku, kemampuanku. Bisa paham? Dan kekuatanku, kemampuanku menggerakkan roh-roh dunia ini. Ada kalanya itu bisa kau peroleh. Karena setan pun bisa memberikanmu apa yang kau minta. Setan lo bisa. Dari mana saya tahu? Sederhana. Setan berkata kepada Yesus, semua itu kuberikan padamu, asal engkau menyembah aku. Saudara, kalau kita mengkompromikan iman kita, mungkin itu bisa kau peroleh juga. Tapi itu tidak membawa kebaikan. Katakan, Yesus bisa memberikan sesuatu padaku, setan juga. Mau saya kasih firmannya? 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. Lihat ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Ada rahasia di sini. Ini bukan rahasia yang kedua ya, rahasia yang pertama masih di situ, oke? Yang keempat, perhatikan. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, garis bawahi Yesus yang lain. Sudah digaris bawahi. Lanjut. Daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain, garis bawahi roh yang lain. Daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain, garis bawahi Injil yang lain. Daripada yang telah kamu terima. Jadi di situ ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain. Jadi selalu benih, lihat saya, selalu benih atau firman, baik itu benar, baik itu tidak benar, selalu mengundang roh. Jadi benih yang kita sebut firman, apakah itu dari Tuhan Yesus atau dari yang lain, selalu membawa roh. Itu sebabnya kau harus akurat. Apakah yang kau dengar itu Injil yang benar, dia akan membawa Yesus yang benar, membawa roh yang benar. Bisa paham? Oleh sebab itu saya berkata tadi, kalau kasih manusia, sudah bisa paham? Menggerakkan kekuatan manusia, itu juga akan bisa mengundang roh-roh lain. Ingat, Yesus yang lain bukan Yesus yang sebenarnya.
Kau harus berhati-hati anak-anak. Jadi bisa saja Yesus yang lain, roh yang lain memberikan kepadamu. Tapi itu bukan Yesus yang sebenarnya. Amin. Lihat lagi Papa baik-baik. Lihat saya seperti Yesus walaupun bukan Yesus. Boleh? Alright. Kasih Allah menggerakkan imanmu. Imanmu menggerakkan Roh Kudus. Roh Kudus bersyafaat melaluimu untuk meminta roti, untuk meminta buah, untuk meminta karunia-karunia dan semua janji Allah. Kalau Roh Kudus berdoa kepada Bapa melaluimu, Dia akan memberikannya. Makanya kau berbuah banyak. Pergilah seperti Petrus kalau begitu. Apa yang kupunya, kuberikan padamu. Bangkitlah dan berjalanlah demi nama Yesus dari Nazaret itu. Dia berjalan. Engkau memiliki potensi itu. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, kita berpikir bahwa kasih kita itu kasih Allah, kita bisa menggerakkan juga kekuatan manusia, kemampuan manusia, kesombongan, keangkuhan. Dunia ini itu bisa mengundang roh-roh lain. Makanya kita bisa melayani Tuhan, tapi bertahta dalam ego kita. Kita bisa melayani Tuhan, tapi bertahta dalam kesombongan kita. Kita bisa melayani Tuhan, tapi tidak bisa ditegur lagi, tidak bisa dinasehati lagi, tidak bisa merendahkan hati. Apa itu yang terjadi? Padahal kau pegang mic, kau menyanyikan lagu rohani. Karena kita sudah tidak menyadari, yang mendrive kita adalah kasih manusia yang mengundang roh-roh lain. Karunia-karunia yang diberikan kepadamu ditunggangi oleh roh-roh dunia ini. Papa berharap kau berhati-hati. Saya mau lanjutkan ke rahasia yang kedua. Dan setelah rahasia kedua kita selesai. Selesai maksudnya minggu depan kita ibadah lagi, itu maksudnya. Bukan selesai seperti Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Bukan. Katakan kanan kiri, ini rahasia kedua. Aku sekarang mengerti. Aku bisa menyatakan kasih agape. Iman yang memindahkan gunung. Dan Roh Kudus yang maha dahsyat. Aku akan berbuah banyak. Amin 2 kali. Tadi pagi saya berdoa 5 kurang. Saya berdoa. Dengarin Papa baik-baik. Waktu saya berdoa seperti ini. Indah sekali. Saya merasakan saya sedang tidak duduk di hotel itu. Saya merasakan hadirat Bapa yang penuh kasih itu melingkupi saya. Ada dorongan untuk meminta. Wah, ini jarang saya rasakan Tuhan. Enak kalau saya minta mobil. Wah Tuhan, saya mau minta triliun dan triliun dan triliun. Aku tahu ini seperti Tuhan datang kepada Salomo. Minta apa yang kau inginkan. Wah indahnya Tuhan. Tapi saya menyadari hadirat yang kudus itu tidak mendorong saya untuk minta itu, saudara. Saya menyadari itu. Makanya roh di dalammu akan mengajarimu. Bisa paham? Doa saya jadi berubah. Yang saya minta, Tuhan, berikan aku hati untuk anak-anak muda. Berikan aku hati Tuhan untuk melihat remaja-remaja. Mereka penuh kelemahan, kadang mendongkolkan. Aku tidak seperti berkhotbah seperti kepada orang dewasa, husuk. Kadang kalau aku berkhotbah Tuhan, matanya kemana-mana. Kadang gak konsentrasi. Kadang bisa ikat-ikat tali sepatu. Tapi saya berkata, Tuhan, aku mau hati yang baru. Aku mau mengasihi mereka dengan segenap kelemahan mereka. Tuhan, aku mau menerima mereka. Saya dilawat, saudara. Itu sebabnya saya praktekkan tadi, jam 10 saya khotbah. Saya melihat mereka seperti mata Tuhan. Saya mengasihi mereka. 3 sesi, 3 kali saya tumpang tangan. Wah, dan saya exciting. Saya bisa mengasihi John Chris, bisa mengasihi Peter, bisa mengasihi Stephen. Stephen 3 kali mau didoakan terus. Ayo didoakan. Dia maju lagi, sudah didoakan. Dia ngantri lagi di sana. Loh kau lagi. Wah, dia terlalu on fire. Tapi tahu kalian, kau gak akan bisa usahakan hati itu. Gak bisa. Sejak itu saya menyadari Tuhan,
saya perlu hati ini. Bisa paham? Saya tidak minta yang lain. Dan itu akan mengajari saya terus untuk bersyafaat. Nah, apa yang saya mau bagikan? Kalau saya berdoa seperti itu, tepat selalu dijawab. Terbukti, yang saya mau bagikan apa? Selalu dijawab. Kau akan bisa rasakan itu di hatimu. Apa kata kitab 1 Yohanes? Pengurapan itu tetap ada di hatimu. Kau tidak perlu diajari orang lain. Apakah itu suara roh atau suara yang lain. Kesaksian di batinmu akan tahu kalau Roh Kuduslah yang bicara kepadamu. Makanya kalau kau berdoa husuk, berdoa syafaat dengan lututmu, engkau merindukan sesuatu yang besar ingin kau lakukan bagi pekerjaan Kristus, engkau pun akan memiliki yang namanya kepercayaan diri yang kuat untuk meminta itu. Mintalah, pasti diberikan. Tapi kalau engkau merasa itu tidak diberikan, lebih baik jangan doakan. Oke, hanya yang sebelah sini yang tertawa. Kadang kan kita berdoa meminta tapi nggak yakin. Ngapain kau minta? Sudahlah, nggak akan dijawab itu. Dari mana kau tahu, Papa? Jangan gitu dong. Orang yang bimbang. Kan? Kalian tahu. Jadi Papa, kalau aku bimbang nggak usah berdoa, nggak usah exercise dulu imanmu. Berdoa lagi dalam roh, sembah lagi dia, puji lagi dia, sampai engkau bisa menyatukan imanmu dengan firman itu. Lalu doa lagi. Katakan kanan kiri, pengurapan ada di hatimu. Nggak perlu diajari yang lain. Dia pasti bersaksi. Haleluya. Lagi terakhir dari rahasia pertama, kasih Allah menggerakkan imanku, menggerakkan Roh Kudus. Dia bersyafaat melaluiku, meminta kepada Bapa roti dan buah dan karunia dan semua janji-janji Allah untukku, supaya ku berikan pada sahabat-sahabatku. Amin. Nah, sekarang rahasia kedua. Ini indah sekali. Pertanyaannya kan begini. Mengapa aku tidak melihat kasih Allah itu bisa kunyatakan semakin besar tiap-tiap hari? Kok aku sering merasakannya hanya sekali-sekali? Dengarkan saya. Rahasianya di sini. Kasih Allah dan iman dan Roh Kudus, semua itu ditaruh di hatimu. Kalau hatimu bermasalah, kasih Allah dan iman dan Roh Kudus tidak bekerja dengan efektif. Itu rahasia kedua. Makanya dikatakan di Amsal 4 ayat 23. Mari kita buka. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ini yang harus kita mengerti sebagai rahasia kedua, yaitu ayat 23. Kalau sudah sampai, mari kita baca bersama-sama. 2, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi di situ disebut jagalah hatimu. Siapa yang disuruh menjaga hati? Kita. Mengapa? Karena itu hatimu, bukan hati Allah. Bisa paham? Kau tidak disuruh menjaga kasih Allah, engkau disuruh menjaga hatimu, karena itu milikmu. Nah, lanjut. Dengan setengah kewaspadaan, dengan segala kewaspadaan. Kalau disebut segala kewaspadaan, berarti sangat penting. Sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kehidupan ini milik siapa? Milik Allah. Berarti terpancar dari hatimu apa tadi? Kasih Allah dan Roh Kudus itu mengalir melalui hatimu. Makanya kalau hati kita sudah bermasalah, sudah dingin, sudah bersalah, maka yang 3 tadi tidak akan efektif bekerja. Jadi problem dari apa yang kita alami sering adalah hatimu. Bisa paham? Jadi kalau hati kita bisa kita jagai,
tetap murni, tetap suci. Bisa paham? Maka yang tadi akan semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata. Bisa paham? Nah, kalau hati kita bersalah, apakah itu terhitung dosa? Terhitung dosa, saudara. Karena dari dalam hatilah terpancar. Mari kita lihat Markus 7. Ini penting, saudara, ya, ini penting sekali. Markus 7 ayat 20. Bisa paham? Bisa paham sampai di sini? Markus 7 ayat 20. Kita baca 22, ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Maksudnya apa sih? Ayat 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri jahat, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Berarti hati kita bisa mengalami juga yang seperti ini. Maka pertanyaan besarnya atau big question, bisa kasih Allah mengalir kalau hati kita seperti ini? Tidak, sama sekali. Kebencian bisa ada di hatimu loh. Dendam juga bisa ada di hati. Bisa paham? Kenajisan juga bisa ada di situ. Penyembahan berhala juga bisa ada di situ. Kalau kita nggak menjaga hati ya, dendam, kebencian, kepahitan, apalagi penyembahan berhala, iri dengki, semua bisa ada di situ. Bagaimana dengan yang tadi? Ya, dia akan tertidur. Saya lebih suka bahasa tertidur. Kenapa? Karena yang tadi itu kasih Allah, iman dan Roh Kudus tidak bisa di-attack, tidak bisa dicemari, tidak bisa dimakan ngengat dan karat, hanya tidak bisa berekspresi lagi. Bisa paham maksud saya? Jangan bilang kasih Allah sudah tercemar. Tidak, hatimu yang tercemar. Roh Kudus sudah tercemar. Sejak kapan Roh Kudus bisa tercemar? Jadi roh kuda ya? Roh Kudus yang tercemar sama dengan roh kuda. Enggak ada, saudara. Roh Kudus tidak bisa tercemar. Katakan, Roh Kudus tidak bisa tercemar. Benih ilahi tidak bisa berdosa. Kasih agape tidak bisa tercemar. Hatiku ya. Dari dalam hatimu bisa ada dendam, bisa ada iri hati, bisa ada marah, bisa ada kepahitan. Itu yang bisa keluar, bukan kehidupan. Nah, kalau hati kita bisa seperti ini, apakah itu termasuk kejahatan? Ya. Apakah itu termasuk dosa? Ya. Makanya kita harus bertobat. Wahyu 2 di situ disebut bertobat, saudara. Lihat. Saya mau endingnya, mari beri konsen. Saya mau endingnya, indah sekali. Wahyu 2 ayat 4, sudah sampai? Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasihmu yang semula itu apa? Kasih Allah. Kasihmu yang semula itu apa? Kasih agape. Kasihmu yang semula itu apa? Kasih Kristus. Itu yang semula. Tapi kau tinggalkan. Berarti yang kita pakai apa? Kasih manusia. Hati kita mulai tercemar. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, berarti kan melakukan kejahatan. Jadi kita bisa melakukan kejahatan di hati. Bisa melakukan kejahatan dan dosa di hati. Memendam dendam, kepahitan, kebencian, marah, tidak mau mengampuni. Itu bisa menjadi kejahatan di dalam batinmu. Ini menghalangi agape. Menghalangi apa lagi? Iman. Menghalangi apa lagi? Roh Kudus. Dan Yesus berkata, bertobatlah. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Apa maksudnya kalau kita tidak bertobat? Tidak kembali kepada kasih kita yang semula. Kaki dian itu lambang gereja, saudara. Jadi posisi kita sebagai gereja bisa diambil. Bahaya, saudara. Karena tanda murid Kristus ya saling mengasihi. Kalau tidak ada tanda murid Kristus, ya bukan gereja. Makanya gereja Tuhan yang sejati, mereka saling mengasihi. Kalau tidak, kaki dianmu ku ambil. Kaki dian itu gereja, saudara. Jadi kalau hati kita bermasalah, yang 3 tadi bermasalah, engkau, aku harus bertobat. Nah, caranya cukup seperti ini. 1 Yohanes 1.
Lakukanlah ini anak-anakku, karena Papa memberikan kepadamu kebenaran dan jalan keluar untuk kau bisa hidupi. Komplit. Doktrin rasuli itu selalu komplit. Tidak membingungkan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sudah sampai? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa yang bisa menyucikan hatimu? Darahnya. Ingat, darahnya menyucikan hati nuranimu dari perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau hati kita sudah salah, sudah ada kejahatan seperti yang tadi, engkau memerlukan kuasa darahnya untuk menyucikan. Di ayat yang ke-7 itu disebutkan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Sama-sama kita baca. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan hatimu dari segala dosa. Bisa amin 2 kali. Katakan, hatiku disucikan oleh darah Yesus saat aku mengaku dosa. Katakan, hatiku hanya bisa disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus, darah anak domba. Hatiku disucikan oleh pengakuan. Makanya kalau kita nggak mengakui, penyucian terhalang, pengudusan terhalang. Kita tetap memiliki hati yang jahat, hati yang seperti yang tadi. Lalu kita harus mengakui. Ayo dong umat Tuhan, mengakui. Katakan, mengakui. Darah Yesus bekerja menyucikan hati nurani. Katakan, hati yang suci, hati yang murni. Sekali lagi, hati yang suci, hati yang murni. Yesus berkata akan melihat Allah. Matius pasal 5. Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Oleh apa? Oleh darah Yesus. Bisa paham? Berbahagialah orang yang suci hatinya. Oleh apa? Oleh darah Yesus. Oleh apa? Oleh darah Yesus. Bagaimana darah Yesus bekerja? Oleh engkau mengaku. Bertobat, darah Yesus bekerja. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Sama-sama. Karena mereka akan melihat Allah. Kalau kau melihat Allah, apa yang kau lihat? Kasih, sebab Allah adalah kasih. Bisa amin dengan panjang. Engkau akan bisa mengamalkan lagi yang namanya agape. Jadi selama hatimu suci, selama hatimu murni, selama hatimu bersih, engkau akan bisa mengamalkan agape dan iman dan Roh Kudus bekerja maksimal di dalam batimu. Saat engkau memanggil Yesus, Yesus, engkau bisa menangis, engkau bisa bersyafaat, kasihmu meluap, kasihmu membara, karena hatimu bening, murni dan suci. Ayolah umat Tuhan, ada barang berharga dalam dirimu. Kasih Allah di situ, iman Allah di situ, Roh Kudus di situ. Tapi apa yang paling berharga milik sorga ini tidak bisa kita nyatakan kalau hatimu tidak kau jaga. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Papa ingin memberkatimu di situ. Dan saya puas menyampaikannya. Dan nasihat papamu, jangan biarkan milik sorga itu terbengkalai. Jangan biarkan milik sorga itu tidak kau gandakan. Kita bisa bernasib seperti Lukas 19. Engkau hambaku yang jahat. Karena mina yang kuberikan, kau simpan. Talenta yang kuberikan, kau simpan. Jadi kasih Allah dan iman Allah dan roh Allah di dalam batinmu, jangan kau simpan. Pakai itu untuk memberkati bangsa-bangsa. Kita bisa jadi hamba yang jahat. Katakan, kasih Allah, iman Allah dan roh Allah di dalam hatiku. Didepositkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mereka yang menyimpannya
disebut hamba yang jahat. Haleluya. Untuk Indonesia yang baru, untuk Medan yang baru, untuk orang-orang yang lumpuh, untuk orang-orang yang terbelenggu, untuk orang-orang yang miskin, untuk orang-orang yang remuk hati, untuk orang-orang yang di dalam penjara, untuk orang-orang yang memakai kain kabung. Mereka memerlukan kasih Allah dan iman Allah dan roh Allah di dalam batin. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, oh, with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Oh yes, yes, oh yes, because He's given Jesus Christ, His Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan musik yang terus mengalir seperti ini, engkau yang percaya pada Yesusmu, engkau yang percaya Dia mati di kayu salib, dan darah yang suci, darah anak domba, mengalir di salibnya turun ke bumi, yang menjadi tanda dan bukti juga mengalir di dalam hidupmu. Kalau engkau percaya pengorbanannya menyucikan hatimu, memurnikan hatimu, menjadikannya bening seperti kristal, mari angkat tangan. Iya, kalau kau percaya ini darah anak domba Allah, milik sorga yang paling berharga, darah Yesus menyucikan hatimu, memurnikan hatimu, menjadikannya baru. Mari katakan, Tuhan Yesus, aku menerima kuasa darah-Mu, menyucikan hatiku, memurnikan hatiku. Mari lanjutkan doamu kepada Yesus. Bawa hatimu. Semua kita di ruangan ini, mari alami kuasa darahnya. Mari datang kepadanya. Kita perlu hati yang murni, hati yang bersih, hati yang suci. Angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Ya, sembah Dia.
darahnya menyucikan hatimu, memulihkan hatimu. Dan aku berkata padamu bahwa di dalam hatimu ditaruhnya kasih Allah, ditaruhnya iman Allah, dan ditaruhnya roh Allah. Ini milik Allah sendiri yang ditaruhnya di dalam bejana tanah liat hidupmu. Dengan milik Allah ini yang menjadi milikmu, engkau akan efektif dan berbuah-buah banyak dalam hidupmu, dalam perjalananmu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah pekerjaanmu, bahkan di kota ini, bahkan di bangsa ini. Engkau akan berbuah banyak. Beberapa menit lagi saya akan berdoa untukmu supaya ini benar-benar membara, menyala, bangkit seperti roh Allah yang memenuhi Daud. Bangkit, demikianlah dia bangkit padamu. Oleh karena itu, semua kita yang ada di ruangan ini, seperti biasa, aku ingin mendoakan ini padamu. Mari angkat tanganmu, berdoa dengan khusyuk, berdoa dalam roh. Boleh bernyanyi, boleh berseru, boleh berdoa bahasa Indonesia. Kalau kau percaya aku utusan Tuhan padamu, maka doaku ini akan dijawabnya untukmu, yaitu supaya kasih Allah, iman Allah, dan roh Allah menyala-nyala di dalam dirimu. Mari berseru, berdoa demi nama Yesus. Yang di belakang, kasih Allah menjamamu, suara Allah memanggilmu. Mari bangkit berdiri dengan gagah, ulurkan tanganmu, karena itu akan sampai padamu juga. Engkau dimanapun berdiri, ini waktu, ini momen di mana engkau menerima kasih dan iman dan roh Allah yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar di dalam dirimu. Dimanapun engkau sekarang berdiri, ayolah angkat tanganmu dan berdoa.
amin, amin. Mari angkat tanganmu. Aku melihat di alam roh ada sebuah tangan yang memegang sebuah benih. Dan tangan ini sedang menanam benih itu di tanah yang subur. Dan aku melihat benih itu tumbuh semakin besar. Dan mulai berbuah. Dan buahnya banyak. Banyak sekali. Dan aku melihat orang-orang berkata, indah sekali pohon ini. Baik sekali pohon ini. Hijau daunnya, banyak buahnya. Dan mereka berkata satu sama lain, pohon ini sungguhlah amat indah. Dan aku mendengar suara, itulah hidup anak-anakku di muka bumi ini. Mereka akan tumbuh dan menjadi sangat indah dan berbuah banyak dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan benih itu yang ditaruhnya di hati adalah kasihnya, adalah imannya, dan adalah rohnya. Jagalah dan biarkan itu ditanam di dalam hati. Anak-anakku di dalam iman, kita perlu bangkit di tengah-tengah dunia di mana kita hidup sekarang, untuk menjadi terang dunia, untuk menjadi garam dunia. Karena Kristus di dalammu adalah pengharapan akan kemuliaan yang dicari bangsa-bangsa. Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh memikirkan diri kita saja. Karena memang engkau dipanggil untuk menjadi pohon kehidupan, terang dunia, garam dunia. Ayolah anak-anakku, berdirilah di posisi, berdirilah pada panggilanmu ini. Kota ini dan bangsa ini menantikan kita. Demi nama Yesus, engkaulah pohon yang diceritakan itu. Demi nama Yesus, angkat tanganmu. Bapa, terima kasih. Engkau memberikan kami penglihatan tentang siapa kami, untuk menyadarkan kami siapa diri kami sebenarnya, supaya kami tidak lagi melakukan yang sia-sia, mengerjakan yang sia-sia, fokus kepada hal yang tidak penting. Tapi kami sadar dan mulai mengerjakan yang kekal, fokus pada yang kekal, pada Indonesia yang baru, pada Indonesia yang baru. Sebab untuk itulah engkau dipanggil.
Aku mengangkat tanganku padamu, anak-anakku di dalam iman, memberkatimu supaya engkau selalu memahami, mengerti, beriman tentang doa-doaku hari ini kepadamu di dalam nama Yesus, supaya kasih Allah dan iman Allah dan roh Allah di dalam dirimu menyala-nyala, 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 menyala-nyala. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Mari berseru, mari bersorak-sorai, mari berteriak, sebut namanya, panggil namanya, Yesus, Yesus. Haleluya. Memang kita dipanggil, memang kita dipilih untuk Indonesia yang baru, Indonesia yang baru, Indonesia yang baru. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan, berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai atas panggilanmu, atas pilihannya bagimu. Padanya Tuhan kita Yesus namanya. Sorak-sorai, tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami membawa yang kekal, membawa yang kekal. Oh, membawanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap kali kami beribadah, selalu hidup kami tidak pernah sama lagi. Haleluya. Engkau diberkati, engkau diberkati, engkau bahagia, penuh sukacita, penuh dengan iman. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya masa depanku dalam rencana-Mu. Ku percaya Yesus, Yesus, kau dasar yang teguh,
bersamamu. Oh Yesus, kau dasar yang teguh. Ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya masa depanku dalam rencana-Mu. Ku percaya, oh Yesus, kau dasar yang teguh. Amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh. Ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Oh Yesus, kau dasar yang teguh. Amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh.